Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, akuntansi ini awal mulanya adalah double entry bookkeeping atau sistem tata buku berpasangan yang dihasilkan oleh bapak akuntansi yaitu Luca Pacioli yang berasal dari Italia. Kemudian semakin berkembangnya zaman, double entry bookkeeping ini dikenal dengan istilah akuntansi, dan akuntansi ini merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian atau penggolongan dan pengiktisaran transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi berupa laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Kemudian laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan tugas OJK yakni mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan seni ini merupakan cara, prosedur, tahapan, siklus, prinsip, metode, dan teknik dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian untuk siklus akuntansi dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, siklus akuntansi yang pertama ada tahap pencatatan, diikuti dengan tahap pengiktisaran. Selanjutnya ada tahap pelaporan. Kita kembali ke tahap pencatatan. Ini berisi transaksi atau dokumen sumber, kemudian digolongkan menjadi jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar. Di tahap pengiktisaran ada neraca saldo. Neraca saldo ini berasal dari saldo-saldo akhir akun di buku besar, kemudian dapat dicatat dalam jurnal penyesuaian jika ada penyesuaian pada akhir periode, kemudian dapat disusunlah kertas kerja. Pada tahap laporan minimal yang harus kita ketahui ada 3, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya, penggolongan akun-akun dalam akuntansi ada 5 yang minimal harus kita ketahui dan ingat. Yang pertama ada harta atau aktiva atau aset, yang kedua utang atau kewajiban atau liabilitas, yang ketiga ada modal atau kapital atau ekuitas, yang keempat ada pendapatan atau revenue, yang kelima ada beban atau biaya atau cost. Nah, untuk plus minusnya dapat dilihat pada gambar. Kalau harta itu bertambah di sisi debit, utang bertambah di sisi kredit, modal bertambah di sisi kredit, pendapatan bertambah di sisi kredit, dan beban itu bertambah di sisi debit. Jelasnya lagi, ini untuk materi pada bab berikutnya. Selanjutnya ada pemakai informasi laporan keuangan. Ada 2, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal ini ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran yang sama-sama menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan kelangsungan perusahaan di masa depan. Kemudian untuk pemakai eksternal ada kreditur atau bank, yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepada bank
Kemudian yang kedua ada pemerintah. Menggunakan laporan keuangan ini sebagai dasar menentukan besar pajak. Yang ketiga ada investor, yaitu dasar memutuskan untuk berinvestasi atau tidak. Yang keempat ada pemasok. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar memutuskan kerjasama atau tidak untuk memberikan bahan baku pada perusahaan yang dimaksud. Yang kelima ada pemilik. Nah, mengetahui posisi laporan keuangan perusahaan, laba atau rugi. Yang keenam ada karyawan. Mengetahui laporan keuangan ini sebagai dasar pertimbangan karyawan untuk meminta kenaikan upah atau gaji. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui laporan keuangan. Untuk apa? Dasar untuk meminta tanggung jawab sosial atau social responsibility. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman dapat browsing di Google apa yang dimaksud dengan social responsibility. Selanjutnya ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi ini ada akuntan internal yang bekerja di dalam perusahaan, akuntan eksternal atau publik, yakni akuntan independen atau berdiri sendiri yang menawarkan jasa untuk menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada akuntan pendidik, yaitu akuntan yang mencetak akuntan profesional lainnya. Yang terakhir ada akuntan pemerintah, yakni akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan. Kemudian materi selanjutnya prinsip dasar akuntansi. Nah, ini ada prinsip kesatuan atau entitas usaha, di mana laporan disusun atas dasar kesatuan usaha atau berdiri sendiri terpisah dari kekayaan pemilik. Yang kedua ada konservatif, yakni laporan disusun secara sederhana atau tidak rumit. Konsisten, laporan disusun secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Matching konsep, yakni laporan disusun dengan mempertemukan pendapatan dan beban untuk mengetahui posisi keuangan, yakni laba atau rugi. Yang terakhir ada going concern atau kelangsungan usaha, yakni laporan disusun sebagai dasar untuk melanjutkan usaha di masa depan. Kemudian sifat laporan keuangan, yakni dapat dipahami dengan mudah, relevan atau sesuai dengan maksud pemakai laporan keuangan, handal atau dapat diuji kebenarannya, dapat dipercaya atau netral atau tidak memihak, dan yang terakhir itu dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya atau laporan dari perusahaan lain. Kemudian bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada auditing, yakni melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan. Akuntansi keuangan, yakni menghasilkan laporan keuangan bagi pihak yang memiliki kepentingan. Sistem akuntansi, yakni mengimplementasikan prosedur laporan keuangan. Ada akuntansi publik, yakni melakukan pelaporan-laporan keuangan pemerintah atau perusahaan non-profit. Kemudian akuntansi perpajakan, yakni menentukan kewajaran laporan keuangan. Akuntansi manajemen, yakni mengendalikan kegiatan perusahaan. Akuntansi internal, yakni memberikan informasi kepada pihak internal. Akuntansi biaya, yakni menganalisis biaya yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada akuntansi anggaran, yakni melakukan penyusunan rencana keuangan dalam satu periode. Referensi dari buku ekonomi untuk SMA atau MA kelas 12.
atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.